Set, kita balik lagi di belajar SEO bareng gua lah ya di channel Alabasta ini. Ya kemarin kan kita udah bahas tuh di chapter sebelumnya tentang gimana sih ya, apa sih namanya search engine itu menentukan apa yang akan ditampilkan di search engine itu ketika kita masukin kata kuncinya. Yaitu kan kemarin ada lokasi, riwayat, kualitas, konten, back end code, dan tipe linknya. Terus, nah sekarang gimana? Apa sih yang menjadi pertimbangan? Kalau misalkan website yang kita punya itu ada di posisi yang atas itu, jadi bukan sekedar muncul tapi di posisi bawah, tapi ini muncul dan posisinya di atas. Nah, jadi setelah kita mempelajari hal kemarin yang perlu dipertimbangkan search engine, sekarang kita mencari tahu bagaimana supaya kita posisinya ada di atas. Ada 3 elemen yang jadi pertimbangan search engine untuk menentukan website kamu di urutan list keberapa. Pertama itu rank. Rank adalah posisi yang ditetapkan oleh search engine ketika pengguna melakukan pencarian spesifik di search engine. Kalau misalnya website kamu masih baru, jangan bingung. Bisa nih kita ngelakuin iklan atau SEO berbayar sehingga nanti ranknya itu langsung di posisi atas. Nah, kalau misalkan ranknya nanti ada di posisi ke berapa ya, kedua, berarti itu masih ada orang di atasnya. Nah, pokoknya nanti ada posisi, ada di urutan berapa website lo. Nah, disitulah lu bisa nentuin, oh rank gue segini ternyata. Ketika gue ngetik ini, oh website gue munculnya di urutan ketiga. Ketika gue ngetik ini, website gue munculnya di urutan pertama. Nah, itu lu bisa pantau terus di urutan keberapa dengan kata kunci. Misalkan kalau gue jualan jam tangan gitu, misalkan jam tangan murah, ternyata website gue muncul di urutan keempat. Terus giliran gue telusur dengan jam tangan jarum, ternyata website gue muncul misalkan di urutan kedua. Nah, itu kata-kata kunci yang kita masukin itu, dan pantauan kita terhadap apa yang muncul kita ada di urutan berapa. Nah, itulah rank yang akan menentukan kita sebenarnya website kita ada di posisi mana. Nah, terus kalau misalkan kita telusur nih seiring berjalannya waktu, misalkan kita dengan kata kunci yang sama ternyata pas seminggu kemudian atau 4 hari kemudian ternyata dia malah turun, entah 5 poin ke bawah, entah 10 poin ke bawah. Kalau antara kisaran turunnya itu 1 sampai 5 poin ya mungkin masih wajar. Tapi kalau turunnya udah 10, 20, 30 poin ke bawah ya mending ya tepuk jidat aja lah, ya udahlah, pasrah gitu. Berarti emang websitenya belum, kualitasnya harus dikembangkan gitu. Nah, kedua, untuk apa yang menjadi pertimbangan search engine yaitu untuk menentukan posisi di atas, yaitu otoritas. Nah, kan kemarin kan kita udah bahas tuh masalah otoritas dari suatu website. Nah, jadi search engine menentukan seberapa otoritas dan seberapa kredibel konten website dengan menghitung seberapa banyak inbound link. Inbound link itu link dari website lain. Nah, dengan menentukan seberapa banyak inbound link yang dia punya. Bagaimanapun jumlah inbound link belum tentu berkorelasi dengan rank yang tinggi. Jadi si otoritas, misalkan banyak nih channel lu di link sama orang dan dia belum tentu dia memiliki korelasi dengan si tingkat otoritasnya. Misalnya bisa jadi lu ranknya di atas tapi ranknya di atas tapi otoritasnya rendah, atau misalkan sebaliknya. Jadi mereka berdua nih nggak saling berhubungan, bisa jadi, tapi bisa jadi juga berhubungan. Jadi nggak selalu gitu maksudnya. Seberapa, nah terus juga nanti dari otoritas ini dia juga akan menilai dari seberapa berguna anchor text dan faktor lain seperti usia dan
dari website tersebut. Jadi seberapa berguna nih anchor text itu, kayak teks apa ya, pengertian anchor text itu teks yang muncul dalam tautan hypertext dan dapat diklik untuk membuka halaman web target. Oh, jadi anchor text ini kalau misalkan nih di dalam website lu kan ada kalimat yang warnanya biru apa, yang kalau misalkan diklik tuh dia nanti bakal pergi ke website lain. Nah, itu namanya anchor text. Nah, dalam mempertimbangkan otoritas, si search engine ini akan menilai seberapa berguna si anchor text itu di dalam website lo, dan itu yang akan menjadi pertimbangan website lo di urutan keberapa nantinya. Terus ada satu lagi masalah otoritas nih, yaitu usia web lo udah berapa lama. Nah, itu juga jadi pertimbangan dia tentang di bagian otoritasnya. Jadi seberapa kuat otoritas yang dia punya. Nah, terus masalah yang ketiga ini relevansi. Relevansi yaitu seberapa relevan kata kunci yang dimasukkan di search engine sama konten yang ada di website lo. Nah, karena search engine nggak cuma nggak cuma lihat dari kata kunci aja, dia juga cari info dari petunjuk untuk menentukan seberapa relevan konten website dengan kata kunci yang dipilih. Misalnya dia akan ninjau struktur website. Jadi websitenya strukturnya kayak gimana, urutan gambar dulu kah, body text dulu kah, terus misalkan keyword apa yang dipakai di URL, keyword apa yang misalkan ada tulisannya dipakai bold atau garis bawah atau ditulis miring. Terus misalkan keyword apa yang ada di headline dan badan teks. Nah, itu semua kata-kata itu seberapa relevan dengan konten yang ada di website jadinya, dan seberapa relevan nanti dari kata pencarian yang kita tulis itu relevan nggak dengan apa info yang udah dikumpulin oleh search engine itu. Nih kayak tadi ya, ada misalkan struktur websitenya, keyword yang ada di URL, keyword yang di bold atau di garis bawah, keyword yang ada di headline, dan keyword yang ada di badan teks. Nah, itu semua bersangkut paut dalam hal relevansi ke kontennya. Nah, kira-kira ada 3 tuh yang jadi pertimbangan. Yang pertama ranking, kedua otoritas, yang ketiga relevansi. Ya, mungkin penjelasan untuk chapter kali ini kira-kira baru itu. Untuk selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut lagi. Semoga bermanfaat untuk konten hari ini. Terima kasih. Kita lanjut lagi.